manusia. Hal ini akan menghancurkan perdamaian yang telah terjalin selama berabad-abad antara penyihir dan manusia. Untungnya, ada seorang penyihir yang mengubah tongkat Raja Penyihir menjadi sebuah pedang suci. Dia mempercayakan pedang suci itu kepada peri danau dan mengikat pedang itu ke keturunan pendragon. Hanya keturunan pendragonlah yang dapat menggunakan pedang tersebut. Kelak orang dari keturunan itu akan menggunakan pedang ini untuk memulihkan dan melindungi perdamaian antara manusia dan penyihir. Puter pendragon menggunakan pedang tersebut untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dan juga untuk menaklukkan gajah raksasa milik para penyihir yang memberontak. Dia memenangkan pertempuran itu dan akhirnya duduk di kursi tahta kerajaan. Hanya satu hal yang membuatnya bingung. Dia sungguh tidak menyangka. Semua orang memuja dirinya. Hanya adiknya Vortigern yang tidak mau memujanya. Dia ingin mengambil tahta sang raja. Maka dia membuat kesepakatan dengan penyihir jahat di danau. Dia mengorbankan istrinya sendiri, menggunakan darah istrinya sebagai kurban dengan imbalan kekuatan kegelapan. Dia dengan kejam membunuh sang ratu. Raja sekali lagi mengangkat pedangnya untuk melawan saudaranya. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Raja mulai kewalahan menghadapi adiknya itu. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi putranya. Dia melemparkan pedangnya ke langit dan membiarkan pedang tersebut menusuknya. Seketika tubuh raja berubah menjadi batu. Dia memanfaatkan kesempatan terbaiknya untuk mengamankan pedang suci tersebut dari tangan musuh-musuhnya. Kemudian Vortigern dinobatkan sebagai raja. Dia merasa berkuasa dan selalu menindas rakyatnya. Kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah mengabaikan keturunan sang raja. Anak laki-laki yang lolos dari pembantaian itu kian bertumbuh hari demi hari. Pangeran kecil yang malang kini telah menjadi seorang pemuda perkasa dan menguasai seni bela diri. Mimpi buruk menyaksikan orang tuanya dibantai masih melekat padanya. Sejak kecil dia selalu berpikir bahwa dia adalah anak terlantar. Sampai suatu hari, air di danau surut. Dalam semalam, air telah mengering dan tampaklah sebuah pedang berada di dasarnya. Tidak peduli bagaimana orang itu mencoba, mereka tidak bisa mencabut pedang tersebut. Ini adalah pedang suci. Kini Vortigern memiliki firasat buruk ketika melihat pedang tersebut. Dia takut dan khawatir kekuasaannya hilang. Ketika itu Vortigern menyadari bahwa putra Raja Uther masih hidup. Selama dia masih bisa mengambil pedang itu dari batu, maka semua orang akan tahu siapa raja sebenarnya. Orang-orang yang berpihak pada Vortigern sangat khawatir dan mereka bersumpah untuk menemukannya dan membunuhnya. Dia memerintahkan para pemuda di seluruh negeri untuk datang dan mencoba mengangkat pedang itu. Arthur tidak tahu tujuan jahat di balik keramaian itu. Dia pun ikut mencoba. Maaf, beri jalan sedikit. Mengapa ada begitu banyak orang? Orang yang bisa mengambil pedang itu. Perdamaian akan ditegakkan atas nama para dewa. Ketika Arthur menyentuh pedang itu, ia merasa kesakitan. Dengan cepat dia segera melepaskan tangannya. Para prajurit terus mendesak agar dia kembali mencoba. Jika kamu tidak dapat menarik, maka segeralah mundur. Arthur mencoba lagi. Saat itu keajaiban terjadi. Tanah bergetar. Arthur mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia berhasil mencabut pedang itu. Para prajurit sempat terpukau. Segera mereka bergegas menangkap Arthur. Tidak perlu menunggu mereka beraksi. Arthur pingsan karena tidak mampu mengendalikan kekuatan pedang tersebut. Saat dia bangun, dia mengetahui dirinya berada di dalam penjara. Dari mulut pamannya yang terhormat, Arthur sudah tahu identitas Vortigern sebenarnya. Kemudian dia arah ke hadapan orang banyak untuk dipenggal. Saat hal itu terjadi, ada seorang penyihir yang mampu mengendalikan burung untuk menyelamatkan Arthur dari hukumannya. Mereka melompat ke danau dan akhirnya dapat lolos dari pengejaran. Ternyata orang-orang ini adalah teman dekat ayahnya. Mereka masih menunggu penampilan Arthur untuk menyelamatkan dunia. Arthur sulit memahami takdirnya itu. Dia berkata bahwa dia hanyalah preman jalanan biasa. Dia tak akan mampu menanggung beban berat ini. Mereka hanya bisa memaksanya untuk memegang pedang suci itu, menggunakan dan mengendalikan pedang suci dengan tangannya. Dia teringat dengan kisah masa lalunya. Dia pernah memegang pedang itu dan memberikannya kepada raja. Raja menerimanya. Jejaknya masih ada. Penyihir itu berkata padanya. Ketakutan di hati Arthur membuatnya tidak berani menghadapi masa lalu. Dia harus berani menghadapinya. Orang-orang yang berpihak kepada Uther mulai melatih Arthur. Mereka memaksa Arthur menuju tanah kegelapan yang berbahaya. Mereka melatih keberaniannya. Dia menjalani latihan yang berat. Ketika dia mengambil pedang, lebih banyak kenangan kembali dalam ingatannya. Sayang sekali dia masih belum sepenuhnya menguasai pedang suci itu. Pamannya mulai membunuh teman-temannya, membakar rumah mereka. Bahkan terus-menerus menindas banyak orang yang tidak bersalah. Arthur sangat marah dengan hal itu. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan untuk menghukum B.A.J.I.N.G.A.N itu.
Mereka memutuskan untuk melakukan penyergapan. Persiapan berjalan dengan sangat lancar. Hal ini membuat Arthur sedikit ragu-ragu. Jika diperhatikan baik-baik, ternyata pria yang berdiri di hadapannya tidaklah nyata. Vortigern segera mengetahui situasi tersebut, maka dia membuat strategi baru. Para prajuritnya akan melakukan penyergapan. Untuk mengepung oleh Arthur dan teman-teman barunya, para prajurit mulai menyerang. Arthur dan yang lainnya berusaha untuk melawan. Tapi prajurit Vortigern terlalu banyak. Mereka akan semakin terdesak jika terus seperti ini. Saat itu, Arthur bergegas mengambil pedangnya. Dunia pun bergetar. Dia memegang pedang suci itu di tangannya. Dia menghabisi para prajurit itu. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Seluruh pasukan telah dimusnahkan. Semua teman-temannya tercengang. Ternyata ini adalah kekuatan pedang suci yang sebenarnya. Ini benar-benar bukan lelucon. Arthur memimpin semua orang untuk menyerang kastil. Di tengah malam, dia merenung. Mengingat kejadian di mana ibu angkatnya dibunuh. Kejadian ketika teman dan rekan-rekannya terbunuh. Semua karena pedang suci ini. Dia melemparkan pedang tersebut. Kemudian dia berlari kencang untuk melampiaskan kekecewaannya. Ketika dia sedang berlutut di tanah, tiba-tiba, ada sebuah tangan yang menariknya ke dalam air. Ternyata peri danau. Tiba-tiba saja Arthur sudah memegang pedang suci itu di tangannya. Arthur telah menjadi salah satu raja terhebat. Apakah Raja Arthur benar-benar ada? Tidak pernah ada yang berani mengatakannya. Tapi cerita tentangnya masih terus terdengar. Sutradara film ini sangat kreatif dalam mengedit dan menambahkan detail-detail menarik. Tak heran, 3 menit pertama dari film ini saja sudah menelan biaya 180 miliar hanya efek visual. Kalian bisa melihat seberapa banyak yang bisa kamu lakukan. Untuk Inggris, Arthur adalah simbol dukungan spiritual. Dia adalah simbol keadilan dan harapan. Jika kamu bisa mengatasi kesulitan hidup saat ini, kamu akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ulasan ini saya cukupkan sampai di sini. Jika kamu memiliki rekomendasi film yang menarik untuk diulas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa.